مع السلام في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu semuanya, setelah tadi kajian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ada mengikuti kajian pada malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, Ustaz. Nanti silahkan dijawab. Kita pilih yang tanya, nanti selanjutnya bisa diteruskan untuk minggu yang berikutnya. Insyaallah. Yang pertama ini dari Junaidi Khair. Junaidi Khair. Ya. Dia memberikan tanggapan barakallah Wa baraka alaik. Jadi kalau sebaiknya Ustaz, kalau ada orang mendoakan kita, barakallah maka wa baraka alaika. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepadanya. Jadi memang yang terbaik ketika orang mendoakan kita, maka balas dengan doa yang bahkan yang lebih baik. Dengan cara mendoakan wa barakallah wa baraka alaika. Wa baraka alaika. Jadi demikian kalau ada orang mendoakan barakallah wa baraka alaika, langsung kita jawab wa begitu ya. alaika, betul. Gitu ya. Jangan kita malah diam aja. Jangan diam saja. Walaupun bentuknya hanya WA saja ya. Tapi tetap itu juga sebagai doa. Doa kan dia sudah meniat untuk menulis. Kalau dia menyampaikan kan jauh. Bahkan dengan cara diketik berarti kita harus menjawabnya dengan diketik. Karena doa itu ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata atau tameng bagi orang mukmin. Doaku mukhul ibadah. Ya, mukhul ibadah. Ya, inti dari ibadah itu memang doa. Oke. Demikian dari Pak Junaidi, terima kasih atas doanya. Kemudian yang kedua dari peneliti lebah. Peneliti lebah. Iya. Bagus korcek ngeritik orang lain. Oh, ini bahasa orang Madura ini, Ustaz. Oh, bahasa orang Madura itu artinya apa itu artinya? Apa itu? Bagus korcek ngeritik orang lain. Jadi orang lain. Kajian ini bagus karena tapi jangan mengkritik orang lain. Oh, begitu. Namun harus saya sampaikan juga, Ustaz ya. Karena jika ada orang itu diluruskan atau dikritik, berarti ada penyampaian yang memang tidak sesuai, Ustaz ya. Jadi kalau kita masih nunggu nyentar kita harus ketemu, maka waktunya akan lama. Kapan kita ketemunya? Juga rumahnya mana? Kita juga tidak tahu, Ustaz ya. Makanya kalau ada yang salah, saya pun juga demikian, Ustaz ya. Jadi jika apa yang saya sampaikan dalam kajian ini ada yang salah, tolong saya diluruskan. Insya Allah minggu depan saya juga sampaikan. Mohon maaf, ini yang saya sampaikan ada kesalahan. Itu memang harus demikian, Ustaz. Jadi kalau ada orang salah, dibiarkan begitu saja, maka kesalahan yang kecil itu akan menimbulkan beberapa kesalahan yang lebih besar lagi. Dan kita tahu membiarkan berarti situ kita salah. Betul. Karena membiarkan sesuatu kesalahan. Sama seperti ini. Mungkin dari peneliti lebah itu sampaikan beberapa kali banyak orang ngomong sama saya atau saya pernah ngalamin. Ada orang menjadi imam begitu. Kemudian menyampaikan kalimat salah satunya waladhdallin begitu kan, udah jelas salah, dia jadi imam. Kalau setahu saya, kalau imam yang salah karena atas kealpaan atau kelupaan dia masih dapat pahala 1. Kemudian kalau imam yang salahnya tidak sengaja, maka dia masih dapat pahala 1. Tapi kalau salah dia yang disengaja atau kebodohan dia menjadi imam, itu akan jadi masalah buat dia. Gitu. Nah, ketika yang tahu mendengar, kan boleh saja. Kita setelah selesai kita nyantai, kemudian kita tegur, Pak, kan begitu mestinya. Kenapa saya? Karena banyak Ustadz yang sampai juga di akun YouTube saya. Kenapa saya langsung koreksi? Karena video orang tersebut ditonton ribuan, terus setiap hari bertambah. Kalau dibiarkan begitu saja, maka akan orang itu kadang hanya mengikuti saja tanpa cek dengan buku kitab-kitab yang lain. Contoh ini Ustaz ya. Ada mengatakan membedakan antara pernah mentasrif Ustaz ya. Ini Ustaz Kondang, saya tidak sebutkan namanya, mentasrif kata ada massa yamassu massanar. Kemudian ada lamasa yulamisu, benar. Namun ketika lamasa yalmasu ini sudah tidak benar, Ustaz. Tidak sesuai. Kenapa? Karena yang ikut fa'ala yaf'alu biasanya yang fathatan di dalam ilmu sorof itu biasanya
ain fiil atau lam fiilnya harus terdiri dari huruf halqi. Ya, sedangkan lama sayil masu tidak ada. Makanya yang ada lama sayil misu, lama sayil musu ini karena ini berat tanggungannya kalau kita biarkan, karena ini tidak sesuai dengan ilmu sorof. Itu ini yang kecil, Ustaz. Ya, betul. Beda dengan permasalahan-permasalahan yang besar. Contoh doa iftitah, nggak ada ini wajah tu itu hanya doa untuk berkurban. Nah, yang demikian kan kalau saya pribadi ya nggak apa-apa kalau menurut mereka meyakini demikian. Namun ada jemaah banyak yang bertanya kepada saya dan saya harus sampaikan. Ini wajah itu juga ada disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman juz 3 karena ada 14 jilid. Harus disampaikan. Jadi intinya Ustaz ya, kalau saya kebetulan meluruskan orang, berarti ada penyampaian yang kurang bijaksana ataupun ada memang kesalahan. Ya. Kenapa saya langsung luruskan? Karena videonya itu diupload di akun YouTube, Ustaz ya, dan ditonton oleh banyak orang. Maka koreksinya juga di YouTube. Kalau kita hanya sebatas menemui, bisa sih, seandainya dekat, Ustaz ya, nah, maka bisa kita silaturahmi. Kalau nggak kenal. Ya, walaupun kita tidak kenal, saya pasti bisa silaturahmi. Kalau dekat, kalau kita nggak tahu rumahnya di mana, tahunya hanya di media, maka kita jawabnya melalui media. Makanya harus saya sampaikan sekali lagi, Ustadz, yang saya koreksi itu pasti ada yang salah, dan saya pun juga demikian. Kalau saya salah di akun YouTube saya tidak hapus, Ustadz. Video yang pertama itu saya tidak hapus, maka besoknya saya buat video lagi. Karena saya juga ingin lebih baik lagi apa yang saya sampaikan sesuai itu, Ustadz. Demikian dari peneliti lebah, jadi bisa membedakan antara mengkritik dan meluruskan. Karena memang benar kalau kita biarkan, nanti takutnya orang-orang seperti saya kurang paham, taunya dia itu benar, padahal itu ada sesuatu yang gitu. Jadi ketika ada yang meluruskan itu justru alhamdulillahirabbil alamin. Betul, harusnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pekalongan. Dari Pekalongan, selamat malam semuanya. Dia menanyakan begini. Kalau di rukunnya khotbah itu kan salah satu rukunnya adalah membaca Alhamdulillah. Betul. Tapi ada yang baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, diawali dengan innal hamdalillah. Itu bagaimana? Apakah itu tetap sah ataukah ada perbedaan atau bagaimana itu? Jadi bagaimana jika ada orang khotib, jadi dia ketika khutbah membaca Alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, misalkan ila akhirnya. Misalkan bagaimana, apakah tetap sah? Yang saya pahami tetap sah, Ustaz. Karena rukun khutbah yang 5, yang pertama itu kan rukun khutbah kan ada 5. Yang pertama hamdulillah, membaca alhamdulillah baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Yang kedua wassalatu, salawat. Membaca sholawat ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa fihima. Wasiat. Ya ayuhan nas ittaqullah. Khutbah pertama atau khutbah kedua harus dibaca. Kemudian yang keempat adalah qiraatu ayatin minal Qur'an, membaca Al-Qur'an fi'ihuma salah satunya. Kalau saya khutbah biasanya khutbah pertama. Yang terakhir adalah wadu'a ulil muslimina wal muslimat atau lil mu'minina wal mu'minat. Jadi mendoakan muslim atau orang mukmin. Allahumma fir lil muslimin muslimat, itu di khutbah terakhir. Jadi bagaimana caranya? Kalau dari rukun khutbah tersebut, karena lafadznya pertama adalah hamdulillah, memuji Allah. Jadi bagaimana kalau orang membaca alhamdulillah atau innal hamdulillah? Karena kalimat innal hamdulillah sama-sama memuji, masih termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah sama. Itu sama-sama termasuk pujian kepada Allah. Nah, di sini dia menyampaikan kalau membaca alhamdulillah berarti kan dia memuji. Kalau innal hamdalillah, inna sesungguhnya segala puji, berarti kan dia memberikan informasi. Apanya? Atau bahasa itu kan memberikan informasi. Innal hamdalillah itu sebenarnya adalah kata yang untuk menguatkan. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dalam tauhidnya dari dalam ilmu nahwunya juga itu memang inna itu kan litaukid, untuk menguatkan bahwa segala puji itu memang milik Allah.
Inna, jadi inna itu untuk litaukid, Ustaz. Jadi kalau alhamdulillah, kenapa tidak ada innal hamdalillah? Kenapa? Karena alhamdulillah sudah ada al. Jadi al itu sudah mencakup semua pujian. Jadi hamdulillah itu memang rukun khutbah, dan innal hamdalillah juga termasuk dari memuji kepada Allah. Jadi masih cukup untuk dinamakan orang itu sesuai dengan perintah para ulama, artinya termasuk melakukan menyempurnakan rukun khutbah. Nah, ini Ustaz, di dalam khutbah itu kan salah satunya rukunnya adalah membaca sholawat di kedua khutbah, baik 1 dan 2-nya. Ada yang ketika khutbah kedua dia lupa membaca sholawat, berarti kan itu bisa nggak sah tuh. Jadi bagaimana hukumnya? Misalkan ada yang wajib di 2 khutbah itu kan alhamdulillah, sholawat, Allahumma shalli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, wasiat ya ayyuhan nas ittaqullah, itu wajib. Nah, wajib. Nah, kalau di khutbah kedua dia lupa membaca sholawat, maka otomatis khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Ada yang mengatakan begini, itu kan bainahuma, di antara salah satu. Bukan. Kalau sholawat itu bukan bainahuma. 3. Berarti yang harus wajib itu memang 3. Yang wajib itu yang pertama, yang wajib di antara keduanya. Di antara keduanya. Wajib artinya khutbah pertama wajib, khutbah kedua juga wajib, itu maksudnya. Jadi pertama alhamdulillah. Di khutbah kedua juga harus ada alhamdulillah. Salawat. Kemudian salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah kedua juga harus ada. Kemudian yang terakhir wasiat ya ayyuhan nas ittaqullah, ya ayyuhan nas ittaqullah, walaupun wasiat dengan kalimat lain misalkan. Dan itu wajib keduanya. Jadi dalam khutbah pertama, khutbah kedua, yang ketiga-tiganya itu sama-sama wajib di khutbah kedua. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah hanya cukup khutbah pertama tanpa khutbah kedua, maka batal sholat khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya tidak sah. Ganti sholat duhur. Bagi orang yang tahu, wajib menyampaikan kepada DKM-nya, bahkan kepada orang yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, kepada jamaah semuanya. Ini tadi ada yang salah, maka silahkan mau diulangi Jumatannya atau ganti duhur, begitu ya? Nah, tidak demikian. Jadi sampaikan ke ketua DKM-nya. Oh, begitu. Sampaikan ke ketua DKM-nya. Gitu ya, mohon maaf Ustaz. Dan ini sering sekali Ustaz ya. Banyak, sering, sangat. Bahkan saya lebih dari 3 kali mengulangi sholat Jumat diulang menjadi sholat zuhur. Saya malah berkali-kali. Nah ya, kenapa? Karena kadang sholawatnya saja, kadang khutbah pertama, khutbah kedua nggak dibaca. Bahkan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat, bukan sholawat. Itu beda. Beda antara syahadat dengan sholawat. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Biasanya begitu dia. Itu kan namanya itu adalah syahadat, bukan sholawat. Oke, terima kasih kepada saudara saya dari Pekalongan. Demikian jawabannya bahwa membaca hamdalah atau innal hamdalillah khutbahnya sah. Nah, kepada teman-teman termasuk ada beberapa ustadz yang mengatakan bainahuma, di antara salah satunya ketika membaca sholawat itu nggak benar. Yang benar kedua khutbah itu harus dibaca sholawatnya. Demikian Ustadz ya. Sudah ya. Ada pertanyaan terakhir tentang kira-kira kajian masuk ke materi itu berapa episode lagi gitu katanya. Udah sangat penasaran katanya begitu. Untuk memahami lebih jauh tentang hukum yang ada dalam kitab ini. Gitu. Berarti, karena ini merupakan dasar. Berarti sudah mulai tertarik dia. Ya, betul sekali. Ini insya Allah mungkin ada sampai 10 kali pertemuan mungkin tentang basmalah Ustaz ya. Karena ini banyak pembahasan basmalah. Bahkan insya Allah saya ntar akan bahas tentang basmalah menurut pandangan para ulama madhab. Bagaimana pendapatnya. Betul. Kemudian siapa yang pertama kali mensirkan membaca basmalah. Kan ada ketika sholat gitu sir. Tidak dijaringan. Siapa yang pertama kali melakukan itu ada dalam kitabnya. Betul. Saya akan jelaskan semuanya. Kayaknya sangat menarik. Nah, Bapak Ibu semuanya lihat. Tadi penjelasan dari Ustadz sangat menarik, kan kita bahas basmalah dulu karena basmalah itu sangat banyak sekali sehingga kita semakin paham betul tentang basmalah. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat pada Ibu Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa setiap malam minggu kajian kitab bersama Ustadz Harisun Atul-Hadi atau Ustadz Kampung. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.